Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Sung Jinwoo kini sedang berada di Istana Iblis dan sudah memasuki lantai 81. Sementara itu kondisi di dunia nyata sedang tidak baik-baik saja karena serangan sesosok monster semut. Di kantor Asosiasi Hunter Korea, kini mereka kedatangan tamu seorang hunter kelas negara dari Amerika. Mereka kini sedang berbincang di dalam ruangan. Bahasa Inggrismu sangat fasih, Tuan. Aku tidak salah mendengar setiap perkataanmu. Sebelum ke intinya, aku juga ingin bertanya tentang seorang hunter rank S ke-10 bernama Sung Jinwoo. Di mana dirinya sekarang? Jinchul menjawab, dia adalah orang yang susah diprediksi. Tim monitoring kami juga sampai kesulitan untuk melacak keberadaannya. Apa aku bisa mempercayai perkataanmu? Kami tidak mungkin membohongi seorang hunter kelas negara seperti Anda. Baiklah, aku dengar lagi, Hwang Dong-su kami kemarin melakukan keributan di Korea. Dia memang susah diatur. Tuan Go bilang dalam hati, apa maksudnya Hwang Dong-su kami? Seolah-olah dia sudah menjadi milik Amerika. Aku sebenarnya ingin meminta tolong agar Dong-su dilarang masuk ke Korea Selatan, tapi sepertinya kalian sudah melakukannya. Ya, kami sudah melakukan itu, ucap Tuan Go. Kalau begitu pembicaraan ini akan selesai lebih cepat. Aku akan menghubungi lagi jika aku memerlukan sesuatu. Mereka lalu berjabat tangan. Tuan Go sedikit kaget, dalam hatinya berkata, aku merasa seperti anak kecil di hadapannya. Tubuhnya besar sekali, auranya juga kuat. Sebelum pergi, pria itu berkata lagi, kudengar Korea sedang kesulitan menghadapi situasi di Pulau Jeju. Apa kedatanganku ini memberi harapan? Sebenarnya aku ingin membantu, tapi karena aku saat ini sedang sibuk, jadi sayang sekali. Tapi berbeda ceritanya, kalau Korea memiliki dana untuk menyewa jasaku. Pria itu tersenyum. Aku permisi dulu, aku tidak boleh ketinggalan pesawat. Aku juga ingin bilang, kalau percakapan kita tadi jangan sampai bocor kemana-mana. Hunter itu lalu pergi kembali ke Amerika. Jadi itu hunter kelas negara. Apakah mungkin saja dia bisa membantu Red ke Pulau Jeju? Jinchul menjawab, ketua jangan khawatir. Jepang sudah mengkonfirmasi akan ikut andil dalam Red di Pulau Jeju yang akan datang. Kembali ke cerita Jinwoo. Di Istana Iblis, ia terus dengan cepat menaiki lantai demi lantai. Seluruh iblis di setiap klan yang berada di setiap lantai, semuanya dibantai oleh Jinwoo dan pasukannya. Levelnya kini menjadi 87. Pesan dari sistem muncul, Igris mencapai level maksimal. Promosi dapat dilakukan karena telah mencapai level yang ditentukan. Bayangan akan dipromosikan apabila Monarch mengizinkan. Tak hanya Igris, Tank juga sudah mencapai level maksimal. Kedua bayangan ini lalu meminta untuk melakukan promosi. Jinwoo bilang dalam hati, sepertinya aku bisa menaikkan rank para bayanganku jika sudah mencapai level maksimal. Sistem lalu bertanya, apakah Anda mengizinkan permintaan mereka? Aku izinkan. Aura hitam yang besar keluar dari tubuh Igris dan Tank. Aura kekuatan itu sampai menembus langit. Bayangan hitam menyelimuti tubuh kedua bayangannya. Pesan dari sistem muncul, bayangan yang memiliki rank sederajat atau lebih tinggi dari kenaik bisa diberi nama. Berikan nama untuk mereka. Jinwoo memberikan nama yang sama, yaitu Tank dan Igris. Sebuah rank baru pun didapatkan bayangannya. Igris level 1 dengan rank elite kenaik, terlihat bentuk tubuhnya sedikit berubah dengan aura kekuatan yang semakin besar. Jinwoo berkata, aura kekuatannya sekarang berbeda. Igris sekarang setara dengan hunter rank S. Tank juga mendapatkan rank baru, yaitu kenaik. Aura yang dipancarkannya juga tidak kalah hebat. Tank sekarang setara dengan hunter rank A atas. Selesai pertarungan, Esil bertanya, apakah kamu tahu sudah berapa banyak klan yang kamu hancurkan? Karena ini lantai 89 dan klanmu tidak terhitung, berarti sudah 9 klan yang aku hancurkan.
Berhati-hatilah sekarang, mulai lantai 90 ke atas akan dijaga oleh klan bangsawan tingkat tinggi. Kekuatan mereka berbeda jauh dengan di lantai ini. Kamu bisa membujuk mereka dengan barang-barang yang sudah ayahku siapkan. Ini mulai berbahaya, Tuan. Jinwoo terdiam dan berkata, aku ingin bertanya, kalau aku lebih lemah dari klanmu, apakah kamu mau bernegosiasi? Esil kaget dan berpikir, dia benar juga, negosiasi tak semudah itu. Jinwoo berkata lagi, kamu bilang sesama klan iblis saling merebutkan rank. Kalau begitu, aku akan membantu klan Radis untuk mencapai peringkat 1. Esil kaget, ia heran dan berkata, kenapa kamu sampai mengampuni klan kami? Jinwoo lalu bilang, karena aku menyukaimu. Sontak Esil kaget, ia tak percaya dengan perkataan Jinwoo, mukanya langsung memerah. Tanpa gemetar, Jinwoo memasuki lantai berikutnya. Seperti kata Esil, iblis di lantai selanjutnya memiliki level dan jumlah yang semakin tinggi. Manaku juga cepat habis karena prajuritku gampang ditumbangkan. Lantai demi lantai terus Jinwoo lalui. Hingga sekarang, ia tiba di lantai 97 dan levelnya kini menjadi 90. Esil melihat kekuatan Jinwoo lalu berkata, bahkan klan Paitos dan Rikadi yang di rank 4 dan 5 bisa dikalahkan. Ia heran dan bertanya, apakah semua manusia sekuat dirimu, Tuan Sung? Tidak, setidaknya ada 2 orang lain yang kuat. Jinwoo berkata dalam hati, Go Gun-hye dan Cha Hae-in, mereka berdua terasa lebih kuat dari hunter rank S lainnya. Aura Cha Hae-in malah lebih kuat dari Choi Jong-in. Aku juga tidak mengerti, sesama rank S pun masih ada perbedaan kekuatan. Jinwoo lalu berbicara kepada Esil, sekarang kamu boleh pulang ke rumahmu, aku bisa mengatasi sisanya. Apa aku sudah tidak berguna lagi bagimu? Sial, bahkan dalam situasi ini, dia tetap gadis yang menarik, ucap Jinwoo dalam hati. Jinwoo memegang pundaknya dan berkata, kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik, terima kasih. Esil terlihat sedikit kecewa, aku masih ingin ikut denganmu, aku ingin melihat hasil akhir dari pertarunganmu. Baiklah, lakukan sesukamu. Mereka lalu memasuki portal untuk naik ke lantai 98. Kita beralih dulu ke situasi lain. Di bandara yang ada di Korea, kini terlihat 2 orang yang baru datang. Dia adalah seorang hunter rank S dari Jepang, bernama Koto Ryuji. Ia ditemani seorang penerjemah. Aku merasakan energi kekuatan yang besar di sekitar sini. Tak lama anggota asosiasi Korea menyapa mereka. Maafkan saya karena terlambat menjemput. Tidak masalah, silakan lewat ke sini, Tuan. Mereka berdua langsung diajak ke kantor asosiasi. Mereka langsung bertemu dengan Tuan Go. Ryuji bilang dalam hati, orang di depanku adalah hunter satu-satunya di Asia yang bisa menandingi Liu Jiang. Aku melihat aura kekuatannya. Begitu juga dengan Tuan Go. Ia berkata dalam hati, dia kuat. Aku melihatnya, dia bukan manusia biasa. Jumlah rank S di Jepang bisa dibilang mempunyai jumlah yang banyak. Pada saat ini Jepang mempunyai 21 hunter rank S dan 11 dari mereka berada di guild milik Koto Ryuji. Guild ini bernama Draw Sword. Saking banyaknya rank S di guild ini, mereka bahkan mendapatkan pekerjaan untuk raid dari berbagai negara. Dan guild ini memiliki kekuasaan di negara Jepang. Dan bisa dipastikan kalau guild milik Koto Ryuji ini merupakan guild terbesar di Asia setelah guild di Cina. Mereka mulai berbicara. Nama saya Hanekawa dan saya bertugas sebagai penerjemah. Saya akan menyampaikan setiap ucapan Koto Ryuji. Aku akan langsung berbicara. Akibat insiden mengerikan dari serangan semut kemarin, kami memutuskan kalau kami tidak akan mengabaikan Pulau Jeju. Besar kemungkinan semut itu mutasi dari Pulau Jeju. Kami berjanji akan memberikan bantuan kepada Korea Selatan dalam raid ke Pulau Jeju yang akan datang, agar kita bisa membasmi koloni semut yang ada di sana. Tuan Go heran, bantuan apa yang Anda maksud? Alasan kami kesini adalah untuk mengusulkan agar membentuk tim gabungan yang terdiri dari hunter terbaik di negara Korea dan Jepang. Maksud Anda ingin membentuk tim gabungan untuk menyerang koloni semut di Pulau Jeju? Benar. Jadi dulu di Pulau Jeju itu, sebuah gerbang rank S pernah terbuka dan tidak ada yang berhasil menyelesaikannya. Kondisi sekarang, masih banyak koloni semut yang masih hidup. Kini sudah tidak ada lagi orang yang tinggal di Pulau Jeju. Dan berkali-kali raid skala besar pernah dilakukan, tetap saja tidak membuahkan hasil yang baik.
Tuan Go lalu berkata, "Saya yakin kalau hunter terbaik di Jepang dapat dipercaya, tapi masuk ke Pulau Jeju adalah sesuatu yang berbahaya." Aku sadar bahayanya, oleh karena itu kami sudah menyiapkan rencana yang sesuai. Penerjemah itu memberi Tuan Go data yang sudah mereka analisa. Ini adalah data yang kami kumpulkan ketika mempelajari para semut. Ryuji berkata, "Setiap semut setara dengan hunter-hunter terbaik, tapi mereka punya kelemahan yang fatal, yaitu umurnya. Semut-semut itu hanya memiliki umur 1 tahun saja. Dengan kata lain, jika kita bisa membunuh ratu semutnya, semua semut akan mati dalam 1 tahun, dan Pulau Jeju akan terbebas dari mereka." Itu terdengar realistis, tapi tentara semut yang jumlahnya ribuan pasti menjaga ratunya. Ini sama saja dengan melawan tentara semut. Tuan Go lalu berkata, "Apakah Anda sudah mengetahui kalau tentara semut akan rela berkorban untuk menjaga ratunya?" Tentu saja, kami harus menembus pertahanan ribuan tentara semut, tapi akan berbeda ceritanya jika semut tentara meninggalkan sarangnya. Apa itu bisa dilakukan? Aku sudah mengamatinya. Kejadian itu pernah terjadi 3 kali. Ketika hunter Korea mendarat di Pulau Jeju untuk raid, semua semut tentara pergi meninggalkan sarangnya dan mengerumuni para hunter. Hal ini sudah dikonfirmasi kebenarannya dengan teknik pendeteksi sihir yang kami miliki. Kalian bisa melihat datanya. 10 hunter rank S di guildku, termasuk diriku, berencana untuk mengikuti raid di Pulau Jeju yang akan datang. Mereka akan segera menyusul ke sini. Kami akan menjadi umpan untuk menarik perhatian tentara semut, dan hunter dari Korea akan menghadapi ratu semut. Para anggota asosiasi kaget mendengar 10 hunter rank S termasuk Ryuji akan ikut raid. Tapi Tuan Go terus berpikir, kalau 10 hunter rank S menjadi umpan, pasti dalam sarang akan tersisa beberapa tentara semut saja. Ini cukup realistis. Ryuji lalu meneruskan perkataannya. Hunter rank S kami akan dibagi beberapa tim dan menyerang dari segala arah. Saat ratu sudah sendiri di dalam sarang, hunter rank S dari Korea akan menyusup menggunakan helikopter dan kemudian segera membunuh ratunya dan kembali lagi keluar pulau dengan helikopter yang sama. Kalau rencananya seperti itu, pasti ada kemungkinan bisa berhasil. Tapi kenapa Ryuji rela membantu kami, bahkan mengirim semua hunter rank S-nya dan hanya menyisakan 1 orang? Ternyata di sisi lain, Ryuji memiliki niat tersembunyi. Semua hunter kelas negara memiliki rekam jejak telah menyelesaikan Get Rank S. Kalau dilihat dari performaku, setelah raid ini sukses, seharusnya aku mendapatkan titel sebagai hunter kelas negara. Tidak ada alasan bagi Korea untuk menolak bantuan kami. Walaupun bukan jalan yang terhormat, semua itu akan kulakukan demi mendapatkan titel sebagai hunter kelas negara. Tuan Go masih bimbang menerima bantuan mereka. Jika dibandingkan Jepang, Korea hanya memiliki 8 hunter rank S, tapi aku dan Beonggu sudah pensiun. Jadi hanya akan ada 6 hunter rank S saja. Masalahnya apakah bisa kita mengalahkan ratu semutnya? Tapi itu mungkin saja jika Sung Jinwoo yang bisa menyelesaikan Danger Rank A seorang diri dibantu oleh hunter rank S lainnya. Kita juga tidak punya banyak waktu lagi sebelum para semut berevolusi dan terbang ke pulau-pulau lain di Korea. Tuan Go lalu berkata, "Baiklah, setelah kami mereview data dan penjelasannya, kami akan menyetujuinya. Kami akan mengirim, rencana operasi raid ini akan dimulai." Kita kembali ke perjalanan Sung Jinwoo. Kini ia dan Esil sudah berada di lantai 100. Level Jinwoo kini sudah mencapai 93. Terlihat tempat ini dipenuhi awan kabut yang hitam dan reruntuhan gedung, dan tidak ada satupun iblis di area sini. Dari udara terlihat sesuatu yang terbang mendekati mereka berdua. Itu pasti raja terakhir di kastil ini. Sosok yang terbang itu adalah seekor naga. Naga itu lalu mendarat. Terlihat sosok menakutkan yang berdiri menunggangi naga tersebut. Dia adalah Raja Iblis Baran. Aura kekuatannya tidak normal. Apakah aku bisa menang melawannya? Bahkan Esil bisa merasakan auranya. Dia sampai merinding. Hawa pembunuh ini sangat gila. Aku baru pertama melihat Raja Iblis Baran. Dia mengerikan. Iblis itu kuat. Apalagi dia menunggangi naga, ini akan merepotkan. Jinwoo melihat naganya, Wyvern Kaiselin.
Setelah kuda Esil, aku baru pertama kalinya melihat makhluk yang bukan iblis di istana ini. Kalau itu bukan iblis, mungkin aku bisa mengekstraknya nanti. Iblis Baran mulai terbang dengan naganya dan mulai menyerang. Dari udara, Iblis Baran mengeluarkan skill Hell's Army. Beberapa portal sihir keluar dari dalam tanah. Dari portal tersebut, keluar berbagai macam iblis tingkat tinggi. Pasukan iblis dengan jumlah ratusan kini berdiri di hadapan Jinwoo. Apa ini? Iblis yang keluar dari portal setidaknya rank A dan jumlah mereka lebih dari 100. Tidak, ini mungkin ribuan. Esil panik. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Sung? Iblis itu mulai datang menyerang. Jinwoo masih terdiam. Esil panik. Tuan Jinwoo, lakukan sesuatu. Belum, Jinwoo terus terdiam. Ketika para iblis itu sudah dekat, Jinwoo mengaktifkan skill Domain of the Monarch. Sekarang, keluarlah bayanganku. Para iblis yang terus mendekat dengan cepat ditusuk oleh prajurit bayangan yang baru keluar. Beberapa iblis pun tumbang oleh prajurit bayangannya. Ini mengagumkan, ucap Esil. Tank, Iron, Igris, dan Tas mulai menyerang. Mereka memimpin para prajurit bayangan yang lain. Tank sudah semakin kuat dengan status barunya. Ia mulai menyerang. Iron mulai menebas kaki para iblis yang berukuran raksasa. Igris datang dengan kelincahan dan permainan pedangnya. Tas dari belakang mengeluarkan semua sihir andalannya. Sebagian pasukan iblis tumbang sebelum bisa mendekati Jinwoo. Hebat sekali kekuatan Tuan Sung Jinwoo. Walaupun aku menemaninya, aku baru melihat pertarungannya. Tapi lawannya sekarang adalah Raja Iblis Baran, penguasa di tempat ini. Dan dia adalah seorang penjajah. Aku sekarang bingung. Aku harus memihak ke siapa? Iblis Baran terlihat tersenyum melihat kekuatan Jinwoo. Dari atas, Iblis Baran mengeluarkan sihir dari dalam mulutnya. Sihir itu lalu disemburkan ke langit. Seketika langit menjadi lebih hitam. Dan dari gumpalan awan hitam, sengatan petir bermunculan menyerang ke segala arah. Jinwoo dengan cepat melindungi Esil. Ini bukan petir biasa. Aku tahu sihir ini. Petirnya bisa menyengat prajuritku. Kalau aku tidak bisa menghentikan sihir ini, prajuritku akan mudah dihancurkan. Manaku juga akan cepat habis. Jinwoo segera melompat, menaiki kastil, dan mengincar naganya. Tapi Iblis Baran tidak membiarkan Jinwoo. Iblis Baran menghentikan pergerakan Jinwoo. Iblis Baran lalu mengayunkan pedangnya. Jinwoo terhempas dengan cepat dan terjatuh dengan keras. Jinwoo kini terpojok. Baru saja ia sadar, ia melihat Iblis Baran bersiap menyemburkan kekuatan dari dalam mulutnya. Dengan cepat sihir itu menyemburkan ke arah Jinwoo. Jinwoo segera bangkit dan berlari. Serangan itu terus mengikuti pergerakan Jinwoo. Jinwoo terdesak. Sebuah semburan api tiba-tiba menghentikan serangan Iblis Baran. Tas ternyata membantu Jinwoo dari jauh dengan serangan apinya. Kini api Tas dan sihir Iblis Baran saling bertabrakan. Jinwoo berhasil selamat. Serangan api Tas sepertinya lebih kuat. Apinya berhasil menahan serangan Iblis Baran dan merubah arah serangannya. Kini api dari Tas mengarah kepada naga. Sepertinya memberikan bola sihir kepada Tas adalah pilihan yang tepat. Naga itu pun berhasil ditumbangkan. Iblis Baran ikut terjatuh. Raja Iblis Baran terlihat kesal. Dari jauh Jinwoo berkata, "Akhirnya kamu turun juga. Aku sudah lelah melihatmu dari bawah." Dari kepulan asap, Iblis Baran muncul dan langsung menyemburkan serangan dahsyat dari mulutnya. Hymn of Protection. Tas lagi-lagi datang dengan cepat menahan serangan tersebut. Sial, iblis itu tidak memberiku waktu untuk mengisi manaku. Manaku semakin berkurang. Semakin tinggi rank prajuritku, semakin besar mana yang harus kukeluarkan untuk meregenerasi bayanganku. Aku harus menyelesaikan pertarungan ini sebelum manaku habis. Iron datang menyerang Iblis Baran. Tapi dengan mudah, kampak Iron dihancurkan dengan sekali pukul. Kepala Iron ditusuk. Serangan sihir dikeluarkan dari pedang Iblis Baran. Iron pun tumbang. Igris dengan pedangnya datang melompat. Satu tebasan Igris dilancarkan, tapi dengan mudah pedangnya berhasil ditahan oleh Iblis Baran. Igris lalu diberikan semburan sihir tepat di depan tubuhnya. Igris pun tumbang. Dari arah lain, Jinwoo diam-diam menyerang. Skill Vital Strike dipakainya, tapi Iblis Baran dengan mudah menangkis. Dengan cepat kepala Jinwoo dicengkram. Jinwoo terdesak. Pedang Iblis Baran kini siap menebas tubuh Jinwoo. Dengan cepat Iron dan Igris dibangkitkan lagi dan segera menghentikan pergerakan pedang Iblis Baran. Iblis Baran lengah.
Jinwoo menusuk tangannya dengan dagger. Pedang Igris kini juga berhasil menembus tangan Iblis Baran yang satunya. Iblis Baran terlalu kuat. Ia murka dan mengeluarkan pancaran energi yang besar dari tubuhnya. Igris dan Iron hancur. Jinwoo terhempas oleh energinya. Dari arah jauh, kini Iblis Baran mengeluarkan dua bilah pedangnya. Jinwoo juga dari arah berlawanan mengeluarkan dua daggernya. Kini mereka siap bertarung dengan senjata andalan masing-masing. Pergerakan yang cepat diperlihatkan oleh keduanya. Iblis Baran menyerang. Jinwoo berhasil menangkis arah serangannya. Skill Vital Strike diaktifkan lagi. Jinwoo balik menyerang, tapi Iblis Baran bisa mengimbangi pergerakan Jinwoo. Di sela pertarungan, dari arah dekat, lagi-lagi Iblis Baran mengeluarkan sihirnya dan siap menyembur. Sial, dari jarak sedekat ini mengerikan. Semburan itu pun dilancarkan. Dengan refleks yang cepat, Jinwoo berhasil merubah arah serangannya dengan dagger. Jinwoo terpental. Dua daggernya sampai terlepas dari genggaman. Jinwoo sangat panik. Dengan cepat Iblis Baran mendekat dan menyerang dengan dua pedangnya. Jinwoo kuat. Ia berhasil menahan serangannya dengan tangan kosong. Sial, kekuatannya besar. Aku tidak bisa menahan lebih lama lagi. Iblis Baran membuka lagi mulutnya dan siap menyemburkan serangan sihir. Jinwoo diambang kematian. Ia kini tak mampu lagi berbuat apa-apa. Dari arah jauh, sebuah serangan kecil mengenai kepala Iblis Baran. Serangan Iblis Baran kepada Jinwoo lalu terhenti. Ternyata itu adalah serangan Esil yang melempar senjatanya. Raja Iblis Baran kesal. Jinwoo bergerak cepat. Sekarang saatnya. Dengan status kekuatanku dan skill Dominator Touch milikku yang sekarang meningkat, harusnya aku bisa. Jinwoo mengaktifkan skill Dominator Touch. Jinwoo memutar tangan Iblis Baran dengan sekuat tenaga. Kombinasi serangan itu pun berhasil mematahkan tangan Iblis Baran. Iblis Baran terkejut dengan serangan itu. Akan kuakhiri ini. Jinwoo memberikan pukulan pada dagunya. Gelombang energi yang besar dari pukulan Jinwoo membuat kepala Iblis Baran terlepas dari tubuhnya. Esil dari jauh tak percaya melihat semua ini. Iblis Baran pun tumbang dan tak mampu bergerak lagi. Pesan dari sistem muncul. Raja Iblis Baran berhasil dikalahkan. Anda mendapatkan jiwanya. Misi berburu jiwa iblis bagian kedua telah selesai. Jinwoo terkapar. Esil menghampirinya. Tak lama Jinwoo tersenyum dan berkata, "Esil, pergilah dan beritahu ayahmu. Sekarang klan Radis ada di peringkat pertama." Esil terkejut mengetahui fakta ini. Tak lama cahaya terang merubah langit yang gelap. Level Sung Jinwoo kini sudah mencapai 97. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.